When Christ shall come Shalom. Selamat Natal. with shout of Selamat Natal. acclamation and lead me home. Amin. My Amin. joy shall fill Karena Natal my tanpa Kristus itu bukan Natal, ya. Itu perkumpulan sosial. Maka Natal harus ada Kristus di sana. Nah, mari kita baca teks firman Tuhan kita hari ini. Terambil dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Kita baca sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Semua bawa Alkitab? Ya Pak. Kalau sudah tanya begitu ada yang udah garu-garu kepala padahal nggak gatal. Bawa Alkitab Pak, Alkitab elektronik. Bagus lah ya. Yang penting kan masih ada toh, daripada nggak ada. Mari kita baca bagian firman Tuhan kita Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 23. Saya baca ayat yang genap, jemaat Tuhan membacakan ayatnya yang ganjil. Yesus dan Yohanes Pembaptis, ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya. 1, 2, 3. Ia mengambil orang yang ramai dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, Engkaulah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang disebabkan penyakit dan penderitaan dari roh jahat, dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang buta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ya, kita memahami bahwa hanya manusia yang punya kesadaran akan waktu. Kita lihat di sini. Semua kita sadar akan waktu? Kita lihat? Amin. Amin. Terima kasih. Hanya satu orang yang sadar waktu. Sedangkan yang lain tidak sadar waktu. Nah, hanya manusia yang diberikan kesadaran akan waktu. Sedangkan ciptaan yang lain tidak pernah punya kesadaran akan waktu itu sendiri. Maka kita tidak akan pernah bertanya kepada saksang, umur berapa dia? Ya, dari mana saksang itu dibuat kan? Kita tidak mungkin pergi ke Manado dan kita tanya kepada RW umur berapa dia. Kenapa? Karena dia tidak punya kesadaran akan waktu. Walaupun bagi seorang wanita pertanyaan seperti tadi itu adalah pertanyaan yang sangat sensitif. Pak, jangan sekali-sekali tanya umur saya berapa. Ada dua hal yang tidak boleh ditanyakan pada wanita. Yang pertama, timbangannya berapa? Dan yang kedua, umurnya berapa? Iya. Tetapi mari kita memahami bahwa sadar atau tidak mau hitung atau tidak, manusia punya kesadaran akan waktu itu sendiri. Pertanyaan yang muncul adalah kenapa hanya manusia yang punya kesadaran waktu sedangkan ciptaan yang lain tidak? Agustinus, tokoh sejarah gereja, berkata, yang membuat manusia sehingga manusia punya kesadaran adalah manusia memiliki namanya bentangan jiwa. Bentangan jiwa. Dengan adanya bentangan jiwa di dalam diri manusia, manusia bisa membagi waktu itu dalam 3 season waktu. Yang disebut dengan waktu masa lampau, waktu masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lampau itu oleh karena semua kejadian-kejadian yang sudah dilewatinya itu disimpan di dalam bentangan jiwanya. Dan itu menjadi sebuah evaluasi yang ada dalam kehidupan manusia. Dan ketika manusia mengevaluasi itulah, itu yang disebut dengan masa lampau. Jadi masa lampau itu berkaitan dengan evaluasi hidup.
Sedangkan masa sekarang itu berbicara tentang suatu konten hidup yang dimana manusia berdiri saat ini. Itu yang disebut dengan masa sekarang. Dan itu pun tersimpan di dalam bentangan jiwa. Dan Agustinus melanjutkan, sedangkan masa depan adalah sebuah refleksi dari masa lalu, masa sekarang, dan itu direfleksikan kepada masa depan. Itu yang disebut dengan pengharapan. Bahasa Jepangnya adalah kibo, betul ya? Pakai kibo supaya kelihatan kita di Fukuoka. Betul ya? Jadi di sini kita melihat kesadaran inilah yang membuat manusia sadar bahwa waktu yang dia jalani itu begitu cepat. Kalau dia lagi sibuk seperti di Jepang. Tapi kalau di Indonesia rasanya lama. Kenapa? Padahal 24 jam semuanya dikasih. Kenapa? Orang Indonesia masih bisa main gitar di pinggir jalan, gitu kan? Tapi kalau orang Jepang rasanya perjalanan waktu begitu singkat, luar biasa. Tetapi sadar atau tidak, di dalam bentangan waktu ini, yang disimpan di dalam bentangan jiwa itu, di sana ada macam-macam. Orang Jepang bilang iro-iro, betul ya? Iro bukan colornya, tapi itu bicara tentang macam-macam. Pergumulan hidup, tantangan hidup, kebahagiaan hidup, duka cita hidup, semuanya ada di sana. Dan saya percaya, ada satu hal yang mungkin, dan itu pasti terjadi dalam bentangan hidup manusia, yang disebut dengan namanya keraguan. Keraguan. Dan ujung daripada keraguan itu bisa saja sebuah kekecewaan. Pertanyaan saya di sini, siapa yang di sini duduk tidak pernah mengalami kekecewaan? Katakan. Biar saya berdoa supaya dikecewa. Yang kedua, pertanyaan sekedar. Yang saat ini sedang kecewa, katakan. Terima kasih buat kejujurannya. Nah, habis ini konseling pribadi ya yang katakan. Ya. Karena itu sesuatu yang lumrah dalam kehidupan kita. Dan kalau saudara dan saya melihat, bicara tentang keraguan dan kekecewaan, bukan sesuatu yang hanya terjadi saat ini. Pada zaman Tuhan Yesus ada seorang pribadi, yang boleh dikatakan pribadi yang sempurna kelihatannya. Tetapi pada akhirnya dia menunjukkan bahwa sebenarnya dia adalah pribadi yang rentan dengan namanya kecewa, rentan dengan keraguan itu sendiri. Pribadi itu adalah Yohanes. Dan saya membawa kita untuk melihat Yohanes adalah seorang yang dipuji oleh Tuhan Yesus secara langsung. Mengapa saya katakan demikian? Mari kita coba baca satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal 7 ayat 28. Lukas pasal 7 ayat 28. Kalau bicara Natal pasti ingat dengan Yohanes Pembaptis, betul? Karena dia yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, coba kita buka Lukas pasal 7 ayat yang ke-28. Bung Anes yang baru pulang dari Indonesia silakan baca buat kita kalau udah dapat. Saya senang kalau pulang dari Indonesia masih semangat muda, masih semangat 45 gitu kan. Selang. Lukas 7 ayat 28. Ya. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Amin. Mari kita melihat. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa dari semua orang yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Pertanyaan saya, dapatkah saudara sebutkan pada saya apa kelebihan Yohanes daripada nabi-nabi yang lain? Kalimat ini menunjukkan berarti Yohanes adalah seorang nabi. Bukan karena Yohanes, kita bicara Yohanes, yang baca adalah Hanes, betul ya? Maka memang identik begitu. Apa kelebihan Yohanes daripada Musa? Apa kelebihan Yohanes daripada Yesaya? Apa kelebihan Yohanes daripada Elia? Padahal ini adalah nabi-nabi besar. Mari kita melihat. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh menggali teks ini, maka saudara dan saya menemukan seluruh kenabian daripada Yohanes tidak pernah ada pada nabi-nabi sebelumnya. Maka dikatakan Yohanes ini adalah nabi terakhir dari perjanjian lama. Apa yang ada pada Yohanes, tetapi tidak ada pada nabi-nabi yang lain, maka Yesus berkata, tidak ada seorang perempuan, tidak ada seorang pun yang dilahirkan oleh perempuan. Itu lebih besar daripada Yohanes. Dan di sini mari kita melihat. Yang pertama yang bisa kita lihat di dalam teks kita nanti, kita mulai daripada Lukas pasal 1 ayat 15. Theo tolong baca. Lukas 1 ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan dia tidak akan minum akan
ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim. Nah, di sini yang pertama adalah teks itu berkata bahwa Yohanes itu dipenuhi oleh Roh Kudus mulai dari apa? Lahir dari rahim ibunya. Mari kita memahami. Salah satu ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah, yang pertama adalah dia harus mengalami kelahiran kembali. Kelahiran kembali. Maka itu tuntutan Tuhan Yesus pada Nikodemus dalam Yohanes pasal yang ketiga. Kamu boleh seorang Farisi, kamu pemimpin agama Yahudi, tapi kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan kalau dia tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak mungkin dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka di sini hal yang pertama yang bisa kita dapatkan daripada Yohanes adalah dia menjadi nabi, tetapi dia sudah percaya Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan ketika dia sudah lahir, bukan ketika dia sudah menjadi besar, tapi sejak dalam kandungan ibu, dia sudah mengalami namanya kelahiran kembali, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tanpa kelahiran kembali, dia tidak mungkin dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena ciri orang yang sungguh mengalami kelahiran kembali adalah baru dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka ingat, Yesaya dipanggil bukan ketika dia masih bayi. Yeremia dipanggil bukan ketika dia masih bayi. Musa dipanggil bukan ketika dia menjadi masih bayi. Tetapi Yohanes Pembaptis mengalami percaya, pertobatan, dan mengalami Yesus Kristus, menerima Kristus itu sejak dari kandungan ibu. Maka di sini kita menemukan dua hal. Dia lahir kembali itu dalam kandungan rahim ibunya. Yang kedua, dia dipenuhi oleh Roh Kudus itu di dalam kandungan ibunya. Istilah dipenuhi itu artinya dikuasai, dibimbing, dan dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Jadi kita memahami Yohanes lahir baru dalam kandungan rahim ibunya. Yohanes mengalami kepenuhan di dalam kandungan ibunya. Tidak hanya itu saja, tetapi yang ketiga adalah Yohanes mengerjakan tugas kenabian itu sejak ada di dalam rahim ibunya. Musa melakukan tugas kenabian ketika dia berumur 80 tahun. Tuhan panggil dia di padang gurun untuk pergi ke Mesir. Yesaya juga dipanggil ketika dia sudah menjadi besar. Yeremia dipanggil ketika mereka sudah menjadi besar. Elia dipanggil ketika dia sudah menjadi besar. Tetapi Yohanes Pembaptis itu berperan sebagai nabi ketika dia berada di dalam kandungan ibunya. Apa maksudnya? Kalau saudara dan saya membaca konteks Lukas pasal 1, di sana Elizabeth sedang mengandung Yohanes. Tiba-tiba datanglah ke dalam pimpinan Tuhan kepada Maria. Kemudian dikatakan bahwa Maria ini mengunjungi Elizabeth karena Tuhan sendiri berkata kepada Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Betul. Dan itu kasih karunia. Dan sanakmu Elizabeth sedang mengandung dan melahirkan mengandung seorang anak. Dan akhirnya karena agak senasib, Maria datang berkunjung kepada Elizabeth. Ya. Tetapi jangan sampai senasib baru berkunjung di sini ya. Jadi ngumpullah yang jomblo-jomblo di sini gitu ya. Ngumpullah yang putus cinta di sini. Jadi artinya apa? Kelompok kecewa. Begitu ya. Tapi datanglah Maria berkunjung ke Elizabeth. Apa yang terjadi? Kalau saudara perhatikan teks itu berkata begini. Ketika Maria datang dan memberikan salam kepada Elizabeth, meloncaklah anak yang ada di dalam apa? Kandungan. Kata meloncat itu, kalau saudara refresh ke perjanjian lama, itu sama dengan Yakub dan Esau yang ada dalam kandungan Ribka. Di sana mereka bertolak-tolakan, dan di sana mereka membuat gerakan di dalam kandungan daripada Ribka. Dan ternyata gerakan itu memberikan pesan pada Ribka, dan Ribka menangkap pesan bahwa ada dua bangsa yang sedang ada di dalam kandungannya, yaitu bangsa Israel, yaitu keturunan Yakub dari Yakub, dan yang kedua adalah bangsa Edom yang merupakan keturunan daripada Esau. Pesan itu ditangkap oleh Ribka. Sedangkan ternyata istilah itu ketika direfresh, ternyata kata itu dipakai dalam loncakan yang ada pada Yohanes itu sendiri. Dan apa yang terjadi?
Maria tidak pernah ngomong apa-apa pada Elizabeth. Kemudian maksudnya bahwa menyatakan bahwa anak dalam kandungannya adalah Tuhan. Kemudian Tuhan juga tidak bicara pada Elizabeth bahwa kandungan Maria itu adalah Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba Elizabeth menangkap pesan daripada goncangan yang ada pada perutnya, kegirangan daripada Yohanes Pembaptis, dan di sana keluar salam daripada Elizabeth dan berkata, "Mengapa ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Kata Tuhan di sana itu kata yang dipakai kurios, dan itu dalam bahasa asli Ibrani-nya itu adalah kata Adonai. Adonai itu adalah referensi dari kata Yahweh, karena orang Israel tidak boleh menyebut Yahweh, maka mereka pakai kata Adonai, Tuhanku. Dan itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani adalah kata kurios, dalam bahasa Indonesia itu adalah Tuhanku. Pesan itu ditangkap oleh Elizabeth. Kenapa? Karena Yohanes sendiri sejak dalam kandungannya sudah memberikan sebuah pesan bahwa Maria yang datang ini di dalam kandungannya ada Tuhan di sana. Inilah pekerjaan daripada Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis menyerukan tentang Tuhan itu bukan ketika dia lahir, tapi sejak dalam kandungan ibunya dia sudah menyampaikan pesan tentang Tuhan itu sendiri, mulai daripada mamanya. Apa yang saudara dan saya tangkap di sini? Jangan tunggu kita menjadi penginjil, pemberita Injil Tuhan di luar daripada rumah kita. Harus mulailah daripada rumah tangga kita. Amin itu. Mulailah dari rumah tangga kita. Yohanes melakukan itu kepada mamanya. Kalau keluarga kita, mama kita, papa kita, anak-anak kita, keluarga kita, suami kita, pacar kita, kekasih hati kita, kalau sudah laku, ya, kalau belum mengenal Tuhan, itu tugas kita untuk menyampaikan pesan kepada mereka. Yohanes melakukan ini. Jadi di sini kita melihat, yang pertama adalah Yohanes mengalami kelahiran baru dalam kandungan ibunya. Yohanes mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus dalam kandungan ibunya. Yohanes menjalankan misi kenabiannya dalam kandungan ibunya. Yang ketiga, yaitu Nabi dalam Perjanjian Lama bernubuat tentang kehadiran Kristus, tapi mereka tidak pernah melihat Kristus. Betul? Yohanes menubuatkan tentang kedatangan Kristus, tapi dia sendiri melihat Kristus, bahkan tangannya sendiri yang membaptis Yesus. Amin itu. Jadi di sini Tuhan berkata, Yohanes adalah nabi yang besar. Yohanes adalah nabi yang besar. Kalau panggilan saat ini ya, nabi yang besar. Mengapa? Karena 4 poin ini tidak pernah ada pada nabi-nabi Perjanjian Lama, tapi itu ada pada Yohanes sendiri. Kalau saudara dan saya melihat keberadaan Yohanes seperti ini, bukan sesuatu yang kita ragukan lagi tentang kerohaniannya. Betul. Bahkan dalam pelayanan Yohanes, dia berhadapan dengan masa kegelapan yang luar biasa. Karena dia berhadapan dengan Herodes, yang kalau saudara perhatikan Herodes, dia punya kejahatan yang luar biasa. Kejahatan yang pertama adalah dia membunuh mama kandungnya sendiri. Dia membunuh mama mertuanya juga sendiri. Dia membunuh 3 anak kandungnya sendiri. Kenapa dia? Bahkan dia membunuh saudara iparnya sendiri. Kenapa? Hanya karena mereka sedang bisik-bisik ketika makan. Karena apa? Herodes itu fobia kekuasaan. Maka dia mulai curiga. Nah, hati-hati dengan curiga ini. Tetapi hati-hati juga kalau banyak orang jangan bisik-bisik. Langsung yang satu, apa ya? Begitu ya. Karena memang gosip itu kan mulai dari 2 kata itu kan. Yang pertama apa? Lu tahu nggak sih? Yang satunya, apa sih? Ujung-ujungnya apes lah, gitu kan. Jadi, bisik-bisiklah mereka. Dan akhirnya kita memahami, sejarah mencatat, darah mereka akhirnya tertumpah oleh karena fobianya Yohanes. Bukan hanya itu saja. Dia mengambil istri daripada saudara sepupunya, yaitu Herodian. Dan akhirnya itu ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Artinya apa? Yohanes Pembaptis tetap berdiri dalam kebenaran. Jadi bukan hanya dia berperan dalam kandungan ketika dia ada di dalam rahim ibunya, tapi setelah dia menjadi besar, dia berdiri dalam kebenaran, menentang kegelapan pada saat itu, menentang tindakan daripada Herodes. Tapi apa yang terjadi? Dia berdiri dalam posisi Tuhan, dan dia yang mengangkat tangannya menunjuk pada Tuhan, dan dia berkata, inilah anak domba yang menghapus dosa dunia.
Dia yang ada sebelum aku ada. Padahal sebenarnya dari sisi umur, siapa lebih tua? Tuhan atau Yohanes? Yohanes lebih tua. Tetapi dia katakan Tuhan ada itu sebelum aku ada. Jadi itu bicara tentang pra-eksistensial. Dia mau tunjukkan bahwa Yesus itu bukan manusia, tapi Yesus itu Tuhan. Nah, setelah saudara dan saya mengerti ini, mari kita melihat kembali pada teks kita. Kalau saudara, sebelum kita lihat teks ini, saya mau tanya, kira-kira saudara melihat Yohanes itu seorang yang kelihatannya perfect apa enggak? Patut dicontoh apa enggak? Enggak apa. Enggak ada jawaban, Pak. Iya. Jadi di sini kelihatannya dia seorang yang dikagumi. Kelihatannya seorang yang perfect adanya. Tapi kalau saudara dan saya melihat teks kita tadi, maka di situ dikatakan bahwa ketika dia mendengar kabar tentang semua peristiwa itu. Peristiwa apa? Tuhan Yesus sedang melakukan mujizat di daerah Galilea. Dan di sana banyak orang yang tidak percaya itu akhirnya mengalami mujizat. Ketika mendengar itu, kemudian Yohanes memanggil dua muridnya. Dalam posisi keberadaan apa Yohanes pada saat itu? Yohanes pada saat itu sedang dipenjara di dalam penjara Herodes. Karena dia menentang akan Herodes dalam konteks persinahannya. Dan akhirnya dia dipenjarakan. Di tengah-tengah penjara itu dia mendengar Yesus melakukan banyak hal. Dan akhirnya dia memanggil dua orang, muridnya. Dan dikatakan, tanyakan pada dia. Tanyakan pada Yesus. Apakah dia yang kami tunggu? Ataukah yang lain? Saya mau tanya buat kita. Kira-kira kalau saudara dan saya adalah murid daripada dua murid Yohanes Pembaptis, saudara kecewa nggak sama Yohanes? Kecewa nggak? Kecewa apa enggak? Nanti bilang kecewa lagi, nanti bapak tanya lagi, kenapa kecewa? Gitu kan, repot juga jadinya. Tambah panjang alasannya. Kecewa apa enggak? Kecewa. Kenapa? Mereka akan mengalami sebuah kebingungan berpikir. Namanya pertentangan paradigma di sana. Kenapa? Karena bukankah Tuhan, orang yang paling mengenal Tuhan Yesus adalah Yohanes, betul? Sejak dalam kandungan ibunya, dia sudah bicara ini Tuhan Yesus. Dan ketika dia membaptis, Yesus datang dan berkata, lihat dia, bukan saya, lihat Yesus. Dia adalah anak domba Allah. Bahkan dikatakan bahwa dia menerima wahyu. Ketika engkau melihat seseorang, Roh Kudus turun atasnya, baptislah dia, karena itulah anak yang diperkenankan oleh Allah. Yohanes melihat semuanya itu. Tetapi ketika berhadapan dengan sebuah realita, Yohanes ada pada sebuah keraguan. Dia berada pada sebuah keraguan. Dan saya percaya, pergumulan kita paling besar itu. Ketika kita memahami seperti ini, realitanya berubah, kita bingung. Dan itu muncul namanya keraguan. Contohnya, ketika seseorang datang dan bilang begini, aku cinta kamu, aku pertanyaan. Tadi bahasa karonya, ngana. Oke, kira-kira begitulah. Ngana teh apa? Ya, kira-kira begitu. Ataukah holong dorong aku tuh, gitu kan? Orang Bali biar teh yang deman teken ragane. Bahasa itu susah kali saya jadinya. Ya, kemudian dia bilang, apakah aku cinta kamu? Ada pertanyaan. Kemudian kita bilang, iya, sudah 1 tahun aku doain kau. Kau enggak peka-peka baru saat ini kau sampaikan isi hati. Udah enggak tahan ku hidup ini. Ya begitu ya. Ternyata apa? Tiba-tiba kita dengar kabar. Ternyata dia pergi cerita sama orang lain. Dia meragukan cinta kita. Saudara kecewa apa enggak yang menerima? Kecewa apa enggak, Ibu Ketua? Kecewa apa enggak? Enggak juga ya? Oh, ada juga, ada cadangan. Itu jawab dari pengalaman atau akademiknya gitu ya? Iya kan? Karena ada yang bilang begini, udah putus 1 tumbuh 1000. Itu yang saya bilang masalah besar. Banyak orang sekarang kan mulai koleksi. Maka ada bertanya, Pak boleh nggak pacaran lebih dari 2? 1 aja nggak habis? Iya, pacaran koleksi. Nanti dia seleksi. Kenapa saya katakan, kenapa saya tanya sama dia, kenapa kau harus koleksi pacaran? Karena dari koleksi itu akan ada seleksi. Setelah seleksi baru resepsi. Tapi saya yakin setelah resesi. Kenapa demikian? Karena cinta tidak akan pernah bisa dibagi. Amin itu ya. Amin itu ya. Amin.
Ketika engkau mulai koleksi dan mulai seleksi, itu sebenarnya engkau sedang menaruh pengharapan di sana. Dan ketika engkau tidak hanya mengkhususkan satu orang, maka engkau sedang PHP di sana. Betul tahu ya? Maka satu saja, ya. Ya Sob, tahu lagu itu. Satu orang, amin itu. Satu orang, amin. Amin. Satu saja, ya. Karena cinta tidak akan pernah dibagi. Ada yang bilang begini, Pak, kan ukurannya kalau aku kaya, aku bisa adil untuk membaginya. Aku bisa melakukan itu. Saya mau katakan, bicara tentang cinta, kita tidak akan pernah bisa membagi secara adil untuk dua orang. Maka manusia siapapun juga tidak akan pernah mau dimadu, walaupun makanan tiap harinya madu. Betul ya? Tapi tidak akan pernah mau dimadu, betul? Karena cinta itu namanya, cinta yang sejati itu utuh bulat dan tidak boleh dibagi. Amin itu ya, Theo? Amin. Kok angkat itu kan? Iya kan? Jadi di sini kita melihat, kadang kita mengalami keraguan dalam hal itu. Walaupun dengan yakin dia katakan, aku holong kamu. Betul ya? Kira-kira begitulah. Aku cinta kamu, kamu hasian saya. Betul ya? Iya kan? Kayak begitu. Saya kalau tahu bahasa yang lain, saya bantai semua di sini. Biar sampai malam kita di situ ya. Tapi sering kali kita melihat bahwa kadang ada keraguan. Pertanyaan saya adalah, mengapa keraguan itu muncul? Ada orang yang berkata, Pak, tapi kan kita punya iman. Perhatikan baik-baik. Saya senang kalau khotbah ada apologetikanya di dalam supaya kita semakin memahami. Ada orang berkata, Pak, kan kita punya iman. Saya katakan betul, kita punya iman. Tapi iman itu dinyatakan atau diletakkan di dalam pribadi kita sebagai manusia. Dan kita bukan manusia yang supranatural, tapi kita manusia yang natural adanya. Maka tidak mungkin kita bisa memahami Tuhan dan rencananya di dalam iman kita yang ditaruh di dalam hidup kita yang natural ini. Maka di sana ada ruang yang disebut dengan ruang keraguan. Tetapi harapan saya, ruang keraguan itu tidak boleh membawa kita kepada ketidakpercayaan. Ragu dengan Tuhan, ragu dengan sesama, itu sesuatu yang wajar karena menunjukkan kemanusiaan kita. Tetapi masuk kepada ketidakpercayaan pada Tuhan, itu tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena ada istilah yang perlu kita mengerti yang namanya the silence of God. Apa yang maksudnya? Ada saatnya dalam hidup ini kelihatannya Tuhan diam. Saudara dan saya mungkin familiar dengan cerita ketika Tuhan Yesus berjalan dengan 12 murid menyeberang ke Betsaida. Di sana tiba-tiba terjadi goncangan angin, angin yang begitu luar biasa, gelombang yang begitu besar, angin taufan yang begitu luar biasa. Ternyata sibuk sekali murid-murid bagaimana caranya supaya bisa selamat. Yesus ada bersama mereka, tapi Yesus sedang apa? Tidur di bawah gurita. Pertanyaan saya, apakah Yesus tidak tahu pergumulan ini? Apakah Yesus tidak tahu penderitaan ini? Apakah Yesus tidak tahu angin sakral dan juga gelombang yang ada? Jawaban saya, Yesus Maha tahu, karena dia adalah Allah. Tapi kenapa dia diam? Ini yang saya sebut dengan the silence of God. Di mana kadang Tuhan membiarkan pergumulan itu bagi kita, sehingga di sana kita mulai sadar sejauh mana keterbatasan kita. Amin itu. Tapi di dalam keterbatasan itulah kadang muncul keraguan. Maka murid-murid datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau tidak peduli dengan kita. Kita binasa. Kalimat tidak peduli itu kan sebuah keraguan, betul? Kita binasa. Mereka mengalami the silence of God. Dan saudara dan saya juga melihat ada konteks di mana kalau saudara memperhatikan tentang kitab Mazmur, maka juga kitab Mazmur 139 ayat 7-12 berkata bahwa kalau aku ke timur, aku bertemu dengan Tuhan di sana, Engkau ada di sana. Aku selatan, utara, timur, di sana Engkau ada. Bahkan ke ujung langit Engkau ada di sana. Bahkan sampai pada dunia orang mati Engkau ada di sana. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ayub? Ayub bukan yang berkhotbah ini ya, tapi Ayub, Nabi Ayub itu. Dan saudara dan saya, kalau baca Ayub 23 ayat yang ke-8 dan ayat 9, di situ berkata apa? Aku mencari timur ke barat sampai ke ujung bumi. Aku tidak pernah menemukan Engkau. Kelihatannya bertentangan dua ayat ini. Mengapa?
Karena ketika Ayub berbicara itu, Ayub berbicara dalam pengalaman yang experience-nya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan sebuah peristiwa yang sangat hebat dalam hidupnya. Semua yang dipunyai itu diambil oleh Tuhan. Dan kelihatannya Tuhan diam, padahal Ayub terus berdoa, berbicara sama Tuhan, tapi Tuhan diam. Ini yang saya sebut dengan the silence of God. Maka saudaraku, ada saatnya kita mengalami situasi-situasi seperti itu, pergumulan. Dan ketika kita berteriak, kelihatannya Tuhan tidak dengar. Ketika kita berdoa, kelihatannya Tuhan tidak dengar. Walaupun sampai kasur kita sudah bolong, kok gak datang-datang juga si hasian itu. Walaupun kita teriak-teriak kencang, abang, dia gak akan pernah jawab. Dan Tuhan gak pernah jawab untuk itu. Kita mulai berkata, Tuhan, adakah Engkau? Dan bukankah itu juga seruan dalam kitab Mazmur? Tuhan, bukankah orang yang tidak mengenal Engkau bertanya, di manakah Allahmu? Di manakah Allahmu? Di manakah Allahmu? Ini yang namanya titik the silence of God dalam kehidupan kita. Dan disitulah lahir yang namanya keraguan itu sendiri. Tapi pertanyaan saya, apakah Tuhan menghina keraguan itu ketika kita datang sama Tuhan? Saya katakan tidak. Mari kita mulai sungguh lagi melihat. Semua kita rapuh. Yohanes yang begitu hebat, rapuh di dalam kondisi itu. Bahkan rapuhnya bukan dalam kaitan dengan manusia, tapi dia rapuh dalam kaitan keraguannya kepada Tuhan. Dan saya percaya semua kita mengalami akan kondisi-kondisi itu. The silence of God. Kenapa pergumulan ini? Kenapa pergumulan ini? Ada seorang tokoh yang bernama Arthur Ashe. Dia seorang petenis hebat yang luar biasa. Suatu kali dari ke rumah sakit, dan di sana dia membutuhkan transfusi darah. Kemudian akhirnya ada darah yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Ternyata mungkin kurang ketelitian daripada dokter. Ternyata darah yang dimasukkan ke tubuhnya itu ternyata sudah terkena HIV. Dan akhirnya dia mengalami sakit HIV, tubuhnya semakin kurus. Akhirnya dia sudah tidak bisa lagi turun daripada tempat tidurnya. Ada seorang temannya datang menjenguk dia dan berkata, Arthur, mengapa kau tidak bertanya sama Tuhan? Dan berikan pengaduan pada Tuhan dan berkata, mengapa saya yang mengalami penderitaan ini? Mengapa saya yang mengalami akan AIDS ini? Padahal saya tidak berdosa untuk itu. Mengapa saya? Dengan suara yang tertatih-tatih, Arthur Ashe berkata kepada temannya dan berkata, kamu tahu, orang yang suka dengan tenis itu ada 50.000 orang. 50 juta orang. Dan yang bisa main secara baik itu hampir 50.000 orang. Tetapi yang bisa mengikuti akan pertandingan tenis internasional itu hanya sekitar 5.000 orang. Dan yang biasa main untuk Grand Slam itu hanya sekitar 500 orang. Dan juga yang masuk di dalam pertandingan Wimbledon yang Australia punya itu hanya sekitar 50 orang. Yang masuk ke semifinal hanya berapa orang? Berapa orang? 4 orang. Yang masuk ke final berapa orang? Hanya 2. Dan yang bisa mengangkat trofi hanya 1 orang. Itulah saya pernah mengalami itu, kata Arthur Ashe. Tapi ketika saya mengangkat akan trofi ini, saya tidak pernah bertanya sama Tuhan, why me Lord, yang mengangkat trofi ini. Dalam kejayaan itu, keberhasilan itu, saya tidak pernah bertanya mengapa saya mengangkat trofi itu. Tapi mengapa engkau meminta saya ketika saya berada dalam titik rendah? Engkau membujuk saya untuk mengadu kepada Tuhan. Dan saya bertanya, mengapa saya harus mengalami penderitaan ini? Saya pikir itu sesuatu ke manusia. Seringkali kita lupa Tuhan dikala kita berhasil. Tapi ketika kita mengalami sebuah penderitaan, kadang di sana kita mulai ragu dengan Tuhan. Tapi syukur, Yohanes adalah seorang pribadi yang hebat. Kenapa? Dia seorang yang sungguh terbuka untuk menyatakan keraguannya. Dan mari kita melihat, dia tidak akan pernah sendiri untuk menyelesaikan pergumulan keraguan itu. Karena dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan keraguan itu. Karena keraguan itu bersumber daripada dirinya.
Bagaimana caranya? Dia bawa keraguan itu kepada Tuhan. Dia meminta dua muridnya, tolong tanyakan pada dia, apakah betul dia yang kita tunggu? Ini sesuatu yang sangat penting buat kita. Ketika kau ada dalam pergumulan, ketika kau ada dalam keraguan, supaya mencegah engkau tidak jatuh kepada ketidakpercayaan, bawalah setiap masalahmu dan keraguanmu kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan tidak pernah menghina keraguanmu. Mengapa? Ada kisah. Ketika Tuhan Yesus berjalan dengan murid-murid dan berkata, aku akan pergi ke Yerusalem. Aku akan diserahkan pada tangan-tangan orang berdosa. Di sana aku akan menderita, aku akan mati, dan aku akan bangkit. Kemudian dengan respon spontan, Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping. Dan dia berkata, hal itu sekali-kali tidak menimpa engkau. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus katakan, hei Petrus, besok sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku. Apa kata Petrus? Hal itu sekali-kali tidak akan pernah. Yang lain boleh tergoncang iman, aku tidak. Apa kata Tuhan Yesus? Aku sudah berdoa buat engkau, Petrus, supaya engkau bangkit ketika engkau jatuh, supaya engkau bisa menguatkan yang lain. Tuhan Yesus tidak berkata begini, aku berdoa supaya engkau tidak jatuh, betul? Tapi aku berdoa supaya engkau bangkit. Artinya apa? Semua masalah kita, pergumulan kita, termasuk keraguan di sana, ketika kita datang sama Tuhan, semuanya Tuhan terima. Dan Tuhan tampung itu di dalam doanya, sehingga kita tidak terlelap dalam kejatuhan kita. Saya tidak tahu sejauh mana pergumulanmu, saya tidak tahu sejauh mana masalahmu, saya tidak tahu sejauh mana keraguanmu, impitan, tantangan, beban yang kau pikul saat ini. Tapi saya tahu satu hal, ketika kau datang pada Tuhan, Dia jawaban itu. Dan Dia akan memberikan jawaban buatmu dan kelegaan buatmu. Jangan pernah cari jalan keluar itu dari dirimu. Jangan pernah cari jalan keluar itu daripada orang lain. Tapi carilah jalan keluar itu pada Tuhan. Bawa keraguanmu, karena Dia tidak pernah menghinamu. Bawa masalahmu, Dia tidak akan pernah menghinamu. Bawa bebanmu, Dia tidak akan pernah menghinamu. Kenapa? Karena untuk itulah Dia datang dan Dia mati di kayu salib. Amin itu. Maka di sini membawa masalah pada Tuhan. Dan mari kita lihat di bagian yang terakhir. Tidak ada lagi anak-anaknya di bawah ya. Yang terakhir. Ketika murid-murid Yohanes datang dan bertanya, apa jawab Tuhan Yesus? Kalau saudara dan saya baca di sini dikatakan, apa yang kau lihat di sini? Katakanlah kepada Yohanes. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit, tuli mendengar. Tidak mungkin tuli berjalan, ya kan? Itu bukan mujizat, ya kan? Ya kan? Tidak mungkin buta itu mendengar, itu bukan mujizat, gitu kan? Tapi semua ini adalah mujizat. Kemudian berita ini disampaikan pada Yohanes. Coba perhatikan ini baik-baik. Berita ini disampaikan pada Yohanes. Kalau saudara Yohanes, saudara kecewa nggak dengan berita ini? Kenapa? Kalau Yohanes berada dalam kondisi yang baik, dia tidak akan kecewa. Tapi dia sedang ada di dalam penjara. Maka di sana dia sedang menunggu vonis mati atau hidup. Maka ketika dia mendengar kabar Tuhan melakukan mujizat pada orang lain, bahkan kepada orang yang tidak pernah percaya pada Tuhan, bahkan kepada orang-orang yang tidak pernah memberitakan Injil Tuhan, tapi Yohanes di dalam penjara, Tuhan jangankan bikin mujizat, kunjungin Mengkai saja enggak, betul ya? Mengkai aja enggak kan? Ya, kunjungan saja kan enggak, betul? Kita juga dalam pekerjaan dalam pekerjaan pun kadang-kadang ada orang-orang tua ya, kita nunggu-nunggu keluarganya datang, Mengkai enggak juga, betul ya? Ya itu Tuhan Yesus dalam konteks seperti Yohanes ini. Jangankan bikin mujizat, kunjungan saja enggak. Kemudian dapat kabar Tuhan bikin banyak mujizat. Maka ada lagu, orang lain kau hampiri apa? Jangan. Yohanes layak nyanyi lagu ini, betul ya? Betul kan? Orang lain kau lakukan, ya saya juga lah. Ternyata Yohanes tunggu-tunggu berubah benda. Tuhan tidak bikin apa-apa. Kadang kita juga ada di dalam hal itu. Tapi hal yang indah adalah walaupun Tuhan tidak bikin apa-apa buat Yohanes, pertanyaannya adalah, Yohanes kecewa terus sama Tuhan? Jawabannya tidak. Ketika berita ini didengar oleh Yohanes, Yohanes tetap berdiri kokoh dalam imannya. Bahkan ujungnya adalah kepalanya dipancung oleh karena permintaan anak daripada Herodias. Betul? Mati dalam
Satu lukisan melukiskan tentang kepala Yohanes yang ditaruh di talam. Di sana dilukiskan dengan muka yang berseri dan senyum yang menawan. Itu menunjukkan bahwa itu muncul daripada hati yang bersukacita dalam Tuhan. Apa yang saudara dan saya mengerti di sini? Hidup ini sebenarnya, penyelesaian hidup ini sebenarnya bukan mujizat. Tapi saudara dan saya butuhkan itu adalah firman. Yang dibutuhkan oleh Yohanes adalah firman. Dan yang dibutuhkan oleh saudara dan saya adalah firman itu sendiri. Sekali lagi saya katakan, firman itu bukan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan hanya meniadakan ketidaktahuan. Tapi firman itu adalah restorasi. Maka ketika firman itu datang, dia merestorasi dari dalam kita. Maka keraguan itu akan diubah menjadi sebuah kepercayaan. Kegalauan itu diubah menjadi sebuah keteguhan. Maka disitulah kita bisa. Tuhan tidak merubah akan masalah di depan kita, tapi Tuhan merubah apa yang ada pada kita. Maka kita memandang masalah dengan cara pandang yang berbeda. Maka itulah yang membedakan kita dengan orang dunia. Orang dunia melihat masalah yang kita lihat dengan cara pandang dunia, tapi kita yang melihat satu masalah yang sama dengan cara pandang yang berbeda. Oleh karena kita melihat itu semua daripada cara pandang Tuhan sendiri. Inilah yang membedakan kita. Maka saya percaya dalam hidup ini kadang Tuhan tidak pernah merubah, dia cepat-cepat merubah situasi. Karena yang Tuhan mau kerjakan di sana adalah kita yang dirubah. Untuk apa Tuhan rubah situasi kalau kita tidak berubah? Betul. Tidak ada manfaatnya, betul. Tapi seringkali yang Tuhan mau adalah Tuhan merubah kita dan membiarkan situasi seperti itu. Karena yang Tuhan mau bentuk adalah karakter saudara dan saya. Tuhan mau bentuk adalah pengalaman saudara dan saya. Yang Tuhan mau bentuk adalah pengertian saudara dan saya terhadap Tuhan. Maka yang perlu dibentuk itu adalah Tuhan. Maka kalau engkau ada dalam satu kesulitan hidup, dan kalau Tuhan tidak langsung menyelesaikan itu, berarti di sana Tuhan sedang membentuk hidupmu untuk menjadi lebih baik. Maka serahkan hidupmu. Jangan pernah lari daripada Tuhan. Jangan pernah menjauh daripada Tuhan ketika engkau mengalami sebuah kesulitan. Semakin engkau jauh daripada Tuhan, dunia semakin menghancurkanmu. Sekali lagi kalimat ini. Ketika engkau mengalami masalah keraguan dan akhirnya engkau jauh daripada Tuhan, dunia akan menghancurkan hidupmu karena memprosesmu menuju pada kehancuran. Tapi ketika engkau lari pada Tuhan, engkau datang pada Dia, Dia tidak pernah menghinamu, menerima apa adanya, dan Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Dan di sini kita melihat Yesus memberikan jaminan kelegaan. Dunia memberikan jaminan kehancuran. Saudara pilih yang mana? Dia penciptamu, Dia tahu yang terbaik dalam hidupmu. Dia tahu bagaimana merestorasi hidupmu. Maka saya tekankan satu hal. Hari ini, ketika engkau memasuki, mempersiapkan diri masuk dalam tahun yang ada di depan, mungkin banyak kegalauan di sana. Mungkin banyak keraguan di sana. Mungkin banyak kekhawatiran di sana. Tetapi satu pegangan kita hari ini, jawaban Yohanes bukan daripada manusia dan bukan daripada dirinya. Tapi jawaban Yohanes hanya datang daripada Tuhan dan firman-Nya. Ketika engkau mengalami itu, pegang Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupmu. Pegang firman Tuhan sungguh-sungguh dalam hidupmu. Engkau akan tahu apa maksud Tuhan di balik setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Jangan pernah jauh daripada Tuhan. Ya. Jadi, harus punya satu keyakinan. Tahun 2021 adalah tahun melepaskan masa lajang. Amin itu ya? Enggak juga? Belum ya, puji Tuhan lah. Masih kumpulkan yen ya, baru habis itu cari yeni. Gitu ya? Tetapi hari ini cari Yesus dulu ya. Amin. Jadi mari kita sungguh melihat. Ini menjadi rahasia bagi kita. Jawaban yang meniadakan akan keraguan itu adalah firman itu sendiri. Cari firman, engkau akan hidup. Cari firman, engkau berdiri teguh. Cari firman, maka engkau tahu jawaban akan masa depannya. Mari kita tunduk kepala berdoa. Then I shall bow with humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God,
How great